Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang prospek budidaya ikan nila di kolam kecil skala rumahan. Namun sebelumnya, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Apabila teman-teman termasuk orang yang mempunyai niat untuk budidaya ikan nila, terutama budidaya ikan nila skala kecil rumahan, mungkin video ini bisa menjadi referensi awal untuk memulai budidaya ikan nila tersebut. Ikan nila dapat kita budidaya di kolam skala kecil dan sistemnya adalah sistem tradisional. Apabila teman-teman mempunyai keterbatasan tempat untuk memelihara ikan nila, maka teman-teman dapat membuat kolam berupa kolam terpal atau kolam beton yang berukuran tidak terlalu luas, minimal 2 kali 1, dan ketinggian kolamnya berkisaran 80 cm. Atau teman-teman dapat memelihara atau budidaya ikan nila ini di media-media yang lainnya seperti ember ataupun drum. Sedangkan sistem yang dapat teman-teman aplikasikan ini bisa berupa sistem kolam yang menggunakan pompa air atau water pump, kolam yang menggunakan aerator, atau bahkan teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan sistem air tenang atau sistem yang tanpa menggunakan bantuan alat penyuplai oksigen seperti yang sudah saya tekuni selama beberapa tahun ini. Budidaya ikan nila yang saya lakukan selama ini ya hampir berkisaran 7 tahun. Ini murni tanpa menggunakan aerator, baik itu berupa aerator, pompa air, dan jenis alat penyuplai oksigen yang lainnya. Tapi walaupun tanpa menggunakan alat penyuplai oksigen, ya keadaan ikan nila saya alhamdulillah baik dan sehat, dan secara rutin dapat saya panen. Nah, mungkin usaha ini dapat kita kembangkan sebagai usaha kecil rumahan yang dapat membantu pemasukan keluarga. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena budidaya ikan nila itu sangat mudah teman-teman, apabila kita sudah mengetahui teknik dan cara pemeliharaannya. Kolam yang saya miliki ini sebanyak 4 kolam. Yang satu ini yang barusan saya kuras dan baru saya isi teman-teman. Nah, yang satu ini airnya sudah berwarna hijau, yang ukuran ikannya lebih kecil dibandingkan kolam yang saya kuras ini. Yang satu lagi ini juga kolamnya berwarna hijau airnya teman-teman. Tapi alhamdulillah keadaannya masih bagus dan ikannya masih sehat. Dan yang satu lagi itu berada di depan kamar mandiku teman-teman. Itu pemeliharaan anakan ikan nila dan buraya. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk budidaya ikan nila, bisa menggunakan kolam-kolam kecil, apakah itu kolam beton ataupun kolam terpal. Bahkan teman-teman bisa memelihara ikan nila di kolam tanah dan kolam drum ataupun baskom. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah padat tebar setiap media yang akan kita gunakan. Kesalahan padat tebar akan berakibat fatal terhadap ikan nila kita. Padat tebar yang efisien bagi budidaya ikan nila itu berbagai macam menurut teknologi dan sistem yang kita gunakan.
Kalau yang saya aplikasikan dan yang saya praktekkan selama ini untuk budidaya ikan nila di kolam air tenang, pada tebarnya per meter kubiknya saya isi 20 hingga 25 ekor. Nah, walaupun sebenarnya di sistem air tenang bisa lebih dari jumlah itu pada tebarnya, tetapi harus melakukan perawatan yang ekstra, teman-teman. Nah, pada tebar sebanyak 20 hingga 25 tersebut, kita dapat memanennya dari penebaran bibit itu selama 5 bulanan, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menambah pada tebarnya menjadi 30 atau 30 ke atas, itu bisa kita panen selama 6-7 bulan. Jadi menurut saya, kalau teman-teman melakukan budidaya ikan nila di kolam air tenang dengan padat tebar 20 hingga 25, insya Allah akan bisa dipanen selama 5 bulan lamanya. Nah, ini salah satu bukti budidaya ikan nila di air tenang yang ukuran ikannya lumayan besar-besar, teman-teman, dan ini siap akan dipanen. Oke, coba kita ambil, diperlihatkan teman-teman seberapa besar ikannya. Sehat-sehat, teman-teman. Oke, ini teman-teman, salah satu ikan nila yang dipelihara di kolam air tenang. Jadi lumayan besar ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kita dapat membudidaya ikan nila di kolam air tenang. Yang ini bobotnya berkisaran 3 hingga 4 on, teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi kalau memang mempunyai niat untuk budidaya ikan nila di kolam air tenang. Dan alhamdulillah hasilnya kalau dilakukan secara bagus, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai niat dalam budidaya ikan nila ini menggunakan aerator ataupun pompa air, itu akan lebih bagus. Tapi yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimana kelancaran dari listriknya, teman-teman. Karena apabila kita sudah terbiasa menggunakan aerator ataupun pompa air, maka jangan sampai pada saat listrik padam kita tidak mempunyai cadangan energi listrik yang lainnya. Nah, ini akan menyebabkan kematian massal pada ikan nila kita, teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat-lihat. Ini saya menggunakan air tanah, air bor ya, teman-teman.
Oke, ini ada 2 teman-teman. Alhamdulillah besarnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.